Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, haleluya. Hari ini hari yang baik, kita bersyukur kita masih dapat berjumpa untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini firman Tuhan yang singkat yang akan saya sampaikan, saya akan beri tema Bapak Ibu, yaitu jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan. Nah, mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 dan yang ketiga. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, Raja Daud adalah seorang raja yang tidak pernah terlepas daripada apa yang namanya pergumulan dalam hidupnya. Ketika ia di tengah menghadapi masalah pergumulan, ada satu hal yang sangat menarik yang saya dapat temukan dalam kehidupan Raja Daud, yaitu Raja Daud adalah seorang raja yang ia tidak pernah mau hidupnya jauh dari Tuhan. Di tengah pergumulannya yang berat, ia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dapat kita lihat dengan sangat jelas di ayat yang kedua dan yang ketiga, bagaimana Daud benar-benar tidak tenang. Daud gelisah, Daud benar-benar rindu akan Tuhan. Daud berseru, dia berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan menjawabnya. Tuhan dekat dengan dirinya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Daud orang yang sangat berelasi dengan Tuhan. Ia tidak mau hidupnya jauh dari hadirat Allah. Dia sangat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Apakah Anda masih berelasi dekat dengan Allah hari-hari ini? Atau hari-hari ini Anda makin jauh dengan Tuhan? Anda makin tidak peduli lagi dengan Tuhan? Anda mengabaikan akan siapa Tuhan dalam hidupmu? Saudara, ingat, dalam kehidupan kita tidak bisa terhindar daripada apa yang namanya masalah. Kita akan pasti menjumpai hal-hal yang bisa mengecewakan kita, hal-hal yang bisa membuat hati kita terluka. Siapapun kita, tidak ada yang sempurna. Kita pasti akan menghadapi benturan-benturan, gesekan-gesekan, masalah demi masalah, baik di tengah keluarga, di dalam pelayanan, di dalam dunia bisnis, di pekerjaan kita. Kita pasti akan menghadapi hal-hal yang bisa mengecewakan akan hati kita. Entah itu suami kita, entah itu pimpinan kita, entah itu seorang hamba Tuhan, entah itu sahabat kita, siapapun bisa saja melukai, membuat kita menjadi kecewa. Nah, saya berdoa biarlah hari-hari ini, mungkin di tengah kekecewaan yang kau hadapi, mari jangan sampai ketika engkau kecewa dengan seseorang, ketika engkau kecewa dengan manusia, maka itu membuat engkau kemudian tidak lagi berelasi dengan Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian ketika ia kecewa, ia tidak lagi mau ke gereja, ia tidak lagi semangat untuk pelayanan, ia tidak lagi membaca firman, dan sepertinya gairah itu sudah hilang. Ingat saudara, orang yang tidak berelasi dengan Tuhan, orang yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat, itu tandanya di mana orang-orang seperti ini, dia sudah kehilangan gairahnya dengan Tuhan. Tidak ada lagi passion dengan Tuhan. Tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada gairah untuk beribadah, berjumpa dengan Allah, memuji Tuhan, menyembah Allah.
Mereka sudah kehilangan momen-momen yang sangat intim dengan Tuhan. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang namanya pribadi Tuhan dalam hidupnya. Saudara ingat, manusia memang bisa mengecewakan kita. Tapi saya mau beritahu buat kita, ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Seringkali cara pandang kita yang salah. Ketika kita dilukai, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, lalu kita berkata, Tuhan, kenapa kau buat aku seperti ini? Tuhan, mengapa engkau harus izinkan hal-hal yang pahit terjadi dalam hidupku? Lalu kita kemudian marah, kecewa dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa, ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam segala situasi. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang jahat terhadap kita. Ingat, Tuhan itu pribadi yang sempurna. Ia maha baik. Ia benar-benar Allah yang sangat mengasihi kita dan tidak pernah mengecewakan hidupmu. Mari hari ini jangan kecewa dengan Tuhan hanya gara-gara engkau kecewa dengan manusia. Dan kemudian engkau meninggalkan Tuhan. Bahkan engkau mungkin sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi beribadah, melayani Tuhan. Mari hari ini kembali di jalan yang benar. Mari hari ini kembali kepada Tuhan. Bangun relasimu dengan Tuhan. Ingat, jangan sampai engkau merusak hubunganmu dengan Tuhan hanya gara-gara engkau kecewa dengan manusia. Ingat, Daud sangat menjaga hidupnya untuk terus berada di hadirat Allah. Dia tetap menjaga keintimannya dengan Tuhan. Dan itu yang sangat saya kagumi dari Daud. Dan biarlah ini juga menjadi sebuah keteladanan buat kita. Bahwa kita ingin seperti Daud. Kita ingin dan rindu terus dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat, jangan pernah kita kecewa dan kemudian kita jauh daripada Tuhan. Ingat, jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya gara-gara engkau kecewa dengan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.